Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Beliau adalah seorang nabi sekaligus rasul yang telah membebaskan kita, umat manusia, Islam, dari masa kegelapan. Banyak sekali keteladanan yang Nabi berikan kepada kita, terutama dalam masalah pendidikan. Apalagi pendidikan zaman sekarang yang semakin modern, agar tetap seimbang dan tetap pada jalan yang lurus, maka dibutuhkan sosok teladan yang ideal untuk dijadikan panutan. Terutama pada pendidikan karakter anak-anak sekarang yang sudah mulai berkiblat ke kiri. Terlena akan canggihnya teknologi sehingga lalai akan keuletan dalam mengasah potensi diri. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Beliau adalah seorang nabi sekaligus rasul yang telah membebaskan kita, umat manusia, Islam, dari masa kegelapan. Karena peran beliau yang begitu besar dan berpengaruh terhadap umat manusia. Dengan demikian sudah jelas bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan Allah yang berpengaruh sepanjang masa, yang sampai kapanpun tidak akan pernah ada utusan Allah setelah beliau yang dapat menggantikan posisi beliau. Banyak sekali keteladanan yang Nabi berikan kepada kita, terutama dalam masalah pendidikan. Apalagi pendidikan zaman sekarang yang semakin modern, agar tetap seimbang dan tetap pada jalan yang lurus, maka dibutuhkan sosok teladan yang ideal untuk dijadikan panutan. Terutama pada pendidikan karakter anak-anak sekarang yang sudah mulai berkiblat ke kiri. Terlena akan canggihnya teknologi sehingga lalai akan keuletan dalam mengasah potensi diri. Lebih suka yang instan daripada proses menuju kesuksesan. Begitu juga pendidik atau gurunya yang kadang masih kurang berinovasi menyesuaikan diri dengan keadaan zaman yang otomatis dalam sistem pembelajaran anak pun berbeda. Ada beberapa yang masih kurang profesional, padahal sudah diupayakan pemerintah dalam mensosialisasikan kinerja profesional dan lain sebagainya. Oleh karena masalah-masalah tersebutlah, maka berikut yang akan kita bahas mengenai profil Nabi Muhammad dan nilai-nilai pendidikannya. Nabi Muhammad lahir dari seorang perempuan mulia suci dari Bani Zuhrah yang bernama Ibunda Aminah, dan laki-laki tampan rupawan dan baik hati dari Bani Hashim yang bernama Abdullah. Dari kedua pasangan manusia mulia Abdullah dan Aminah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, tanpa ayah. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia semasa beliau baru 2 bulan dalam kandungan ibundanya Aminah. Namun ada juga yang menyatakan bahwa ayah beliau meninggal semasa beliau 6 bulan dalam kandungan ibundanya. Silsilah Nabi Muhammad dari pihak ayah, Abdullah, adalah sebagai berikut. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdi Al-Mualib, namanya Syaibatul Ham, bin Hasim bin Abdi Manaf, namanya Al-Mughirah, bin Qusay, namanya Zaid, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar, Nazar bin Mad, Muidu bin Adnan. Kemudian silsilah Nabi Muhammad dari pihak ibunda, Aminah, yaitu Muhammad bin Aminah, binti Wahbin, bin Andi Manaf, bin Zurah, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ai, bin Galib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar, Nazar bin Mad, Muidu bin Adnan. Berdasarkan keterangan tersebut, jelaslah bahwa silsilah Nabi Muhammad baik dari pihak ayah maupun ibunya bertemu pada nenek yang kelima. Dari pihak ayah yaitu Kilab bin Murrah, karena Kilab mempunyai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama Qusay dan Zurah, di mana Qusay menurunkan Abdullah, sedangkan Zurah menurunkan Aminah. Jadi, Abdullah dan Aminah adalah satu bangsa, bangsa Quraisy, dalam satu negeri, Hijaz, dan dalam satu keturunan yang sangat dekat sekali. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah telah meninggal ketika Muhammad masih 2 bulan berada dalam kandungan ibunya, Aminah. Setelah dilahirkan, sebagaimana adat yang berlaku di Makkah bagi para bangsawan, pada hari ke-8 mereka biasa mengirim anak-anak itu ke pedalaman dan baru pulang ke kota sesudah berumur 8 atau 10 tahun. Sebelumnya memang sudah menjadi tradisi para kabilah pedalaman ini datang ke kota untuk mencari anak yang akan disusukan selama beberapa waktu. Biasanya mereka akan mencari anak yang masih mempunyai orang tua lengkap dan menghindari anak-anak yatim karena mereka mengharapkan balas jasa dari orang tuanya. Banyak yang menolak untuk menyusukan Muhammad sebelum akhirnya datang seorang perempuan, Halimah binti Abi Zuhaibah dari Bani Sa'id, untuk bersedia menerima Muhammad dengan harapan ingin mendapat berkah dengan merawat anak yatim. 5 tahun sudah Muhammad tinggal bersama Halimah di pedalaman, menghirup udara Sahara yang segar dan penuh kebebasan. Dari kabilah Sa'id ini Muhammad belajar mempergunakan bahasa Arab yang murni. Sehingga ia pernah berkata kepada teman-temannya, "Aku yang paling fasih berbahasa."